Rencana liburan itu terdengar sederhana. Hanya perjalanan singkat menuju puncak pegunungan yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Jalurnya disebut ramah pemula. Pemandangannya digadang-gadang seperti negeri di atas awan. Tidak ada satupun dari kami yang berpikir tentang hal aneh, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Kami berangkat berlima. Aku, Raka, Dimas, Tio, dan Lani. Mobil melaju sejak pagi buta, menembus jalanan desa yang masih basah oleh embun. Lampu rumah penduduk redup, ayam belum berkokok. Suasana terasa lengang namun menenangkan. Kalau benar puncaknya sebagus di foto, capek kita bakal kebayar, kata Dimas sambil menguap. Yang penting jangan nyasar, sahut Lani, menatap layar ponsel yang sinyalnya mulai naik turun. Aku hanya tersenyum. Jalanan menanjak perlahan, dikelilingi hutan pinus yang semakin rapat. Udara dingin menyelinap lewat celah jendela, membuat bulu kuduk sedikit berdiri, entah karena suhu atau perasaan yang sulit dijelaskan. Kami memarkir mobil di area yang tampak seperti tempat pemberhentian umum. Tidak ada penjaga, tidak ada papan resmi. Hanya tanah lapang dengan batu-batu besar di tepinya. Anehnya, sudah ada beberapa motor terparkir rapi, seolah pemiliknya baru saja pergi. Ramai juga ya, ujar Tio sambil memanggul tas. Padahal sepanjang perjalanan, kami nyaris tidak berpapasan dengan siapapun. Jalur pendakian terbentang jelas, tanahnya padat, tidak licin, bahkan terlihat seperti sering dilewati. Terlalu mulus untuk ukuran gunung yang katanya baru naik daun. Pepohonan berdiri lurus, daunnya nyaris tidak bergerak meski angin terasa berhembus. Baru 15 menit berjalan, Raka menghentikan langkah. Perasaan gue, tadi tikungan ini sudah kita lewatin deh. Aku menoleh. Bentuk batu besar di sisi jalur memang terasa familiar, namun aku menganggapnya wajar. Gunung sering punya pola yang mirip. Lo kebanyakan mikir. Jalanannya emang seragam. Kami melanjutkan langkah. Anehnya, rasa lelah hampir tidak ada. Napas tetap teratur. Kaki tidak terasa berat. Padahal biasanya, tanjakan awal selalu menguras tenaga. Ini justru seperti berjalan di lintasan datar. Lani memecah keheningan. Kalian sadar nggak? Dari tadi nggak ada suara apa-apa. Aku berhenti sejenak. Iya benar, tidak terdengar serangga, burung, bahkan desir angin di pucuk pohon. Hutan itu sunyi dengan cara yang janggal, seperti suara telah ditarik keluar dari udara. Tiba-tiba, dari arah depan muncul seorang pria tua. Pakaiannya sederhana, jaket lusuh, wajahnya penuh keriput. Ia berdiri di tengah jalur, seolah sudah menunggu. Mau ke atas? Tanyanya pelan. Iya pak, jawab Dimas cepat. Benar lewat sini kan? Pria itu menintup senyum tipis. Senyumnya aneh, terlalu lama, terlalu kaku. Benar, jalannya lurus saja. Jangan menoleh ke belakang sebelum sampai puncak. Kalimat terakhirnya membuat kami saling pandang. Maksudnya? Tanya Tio. Namun pria itu sudah melangkah pergi, menyusuri jalur samping yang bahkan kami tidak sadari keberadaannya. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang di balik pepohonan. Orang sini memang suka bercanda, gumam Raka meski nadanya terdengar tidak yakin. Kami kembali berjalan. Beberapa menit kemudian, kabut tipis mulai turun. Awalnya hanya selapis, lalu semakin tebal hingga jarak pandang menyempit. Jalur masih terlihat, tapi hutan di sekeliling berubah menjadi bayangan abu-abu. Langkah kami serempak melambat. Aneh, bisik Lani. Kabutnya cepat banget. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Suara langkah lain. Bukan dari rombongan kami, melainkan dari belakang. Pelan, teratur, mengikuti jarak. Aku hampir menoleh, namun teringat ucapan pria tua tadi. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Dengar nggak? Tanyaku lirih. Raka mengangguk. Iya. Tidak ada yang berani melihat ke arah asal suara. Kami terus melangkah, berpura-pura tidak menyadari kehadiran lain di jalur itu. Kabut makin rapat, udara semakin dingin, dan perasaan tidak nyaman mulai merayap tanpa alasan jelas. Beberapa langkah kemudian, Tio berhenti mendadak. Guys, katanya pelan, suaranya gemetar. Jejak kaki kita kemana? Aku menunduk.
Tanah jalur di belakang kami bersih, tidak ada bekas sepatu, tidak ada tanda bahwa kami baru saja lewat. Seolah kami melayang, tidak pernah benar-benar menyentuh bumi. Di saat yang sama, suara langkah dari belakang berhenti, digantikan bisikan lirih, memanggil nama kami satu persatu. Dan pada detik itulah, aku sadar perjalanan ini bukan lagi sekedar wisata ke puncak pegunungan. Kami telah melangkah terlalu jauh, memasuki jalan yang seharusnya tidak dilewati manusia. Bisikan itu tidak terdengar lama, namun cukup membuat langkah kami terhenti bersamaan. Nama-nama kami dipanggil dengan nada berbeda, seolah penuturnya saling bergantian. Ada yang berat, ada pula yang menyerupai suara anak kecil. Kabut berputar perlahan, membentuk lapisan tebal yang menelan pepohonan. "Jangan jawab," ucap Raka singkat tanpa menoleh. Aku mengangguk, meski tenggorokan terasa kering. Kaki tetap bergerak, tetapi rasa arah perlahan menghilang. Jalur yang tadi lurus mulai berbelok tanpa pola. Setiap tikunan tampak sama. Tanahnya rata, batu di sisi kanan selalu berbentuk menyerupai bangku rendah. Dimas menghentikan langkah lagi. "Gue yakin ini bukan jalur tadi." Lani mengeluarkan ponsel. Layarnya gelap, lalu menyala sebentar menampilkan jam yang terus berubah, maju dan mundur. Ia menghela napas panjang. "Sinyal kosong, GPS nggak mau hidup." Kabut semakin rendah. Ujung sepatu hampir tidak terlihat. Suhu dingin meresap ke tulang, berbeda dengan udara segar sebelumnya. Bau tanah basah bercampur aroma asing, seperti kayu lapuk yang lama terendam. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sisi kiri. Bukan langkah, melainkan gesekan dedaunan yang terinjak perlahan. Aku menoleh tanpa sadar. Di antara kabut, tampak siluet berdiri diam. Tingginya melebihi manusia, tubuhnya memanjang, namun bagian wajah tidak terlihat. "Lo lihat itu?" bisikku. Tio menelan ludah. "Iya, tapi jangan tunjuk." Siluet tersebut tidak bergerak. Kabut menutupinya sedikit demi sedikit. Lalu sosok itu lenyap seolah tidak pernah ada. Kami kembali berjalan, lebih rapat, nyaris saling menempel. Beberapa menit berlalu tanpa satu pun berbicara. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sampai akhirnya terdengar suara air mengalir. "Puncak dekat sumber air?" tanya Dimas ragu. Kami menemukan sungai kecil melintang di jalur. Airnya jernih, mengalir tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara percikan, hanya gerakan halus seperti kaca cair. Anehnya tidak terlihat dasar sungai meski airnya bening. Raka berjongkok, mencoba menyentuh permukaan. Tangannya terhenti di udara. "Gue nggak bisa nyentuh," katanya pelan. Aku mendekat. Benar, air itu seperti bayangan. Tidak basah, tidak dingin, hanya ilusi yang terus bergerak. Namun di seberang, jalur tetap berlanjut jelas. "Kalau ini cuma penghalang," ujar Lani, "berarti kita sudah masuk area lain." Kami melangkah melewati sungai bayangan itu tanpa perlawanan. Saat kakiku menyentuh sisi seberang, kepala terasa berat. Pendengaran berdenging, pandangan berputar sesaat. Ketika semuanya kembali normal, kabut menghilang sebagian. Di depan kami berdiri sebuah gapura batu. Sederhana, dipenuhi ukiran aneh. Tulisan di atasnya tidak menggunakan huruf yang kukenal. Namun entah kenapa, maknanya langsung tertanam di kepala. "Yang melintas tak akan sama." "Ini nggak lucu," gumam Tio. "Kita harus balik." Kami menoleh ke belakang. Gapura itu berdiri sendirian. Jalur sebelumnya lenyap digantikan dinding kabut pekat tanpa celah. Aku melangkah mendekat, mencoba menyentuhnya. Tanganku serasa menabrak tembok keras. "Buntuh," ucapku. Raka memejamkan mata sejenak. "Tenang, panik cuma bikin kita salah langkah." Kami memilih melanjutkan perjalanan. Setelah melewati gapura, suasana berubah total. Hutan terlihat lebih tua, batang pohon berkelok aneh, daunnya menggantung seperti kain basah. Cahaya redup, meski tidak terlihat matahari tertutup awan. Beberapa langkah kemudian, terdengar suara tangisan.
pelan, tertahan, berasal dari kejauhan. "Itu manusia?" tanya Dimas. Tidak ada yang menjawab. Suara itu terus terdengar, semakin dekat, namun tidak pernah terlihat sumbernya. Tangisan tersebut berubah menjadi tawa kecil, lalu senyap mendadak. Lani berhenti. Wajahnya pucat. "Jumlah kita," katanya terbata. Aku menghitung cepat. 1, 2, 3, 4. "Tio kemana?" tanyaku. Kami saling berpandangan. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada teriakan minta tolong. Ia lenyap begitu saja, seolah terhapus dari barisan. Yang lebih mengerikan, ingatanku tentang wajahnya mulai kabur. Raka menggeleng kuat. "Fokus, jangan sampai lupa." Di tanah, aku melihat sesuatu. Sebuah jejak kaki mengarah ke jalur sempit di kanan, lalu berhenti tiba-tiba. Jejak itu perlahan memudar, seperti ditelan permukaan tanah. Dari balik pepohonan, terdengar suara Tio, jelas memanggil kami. "Gue di sini." Namun suaranya datang dari dua arah sekaligus. Saat itulah kami mengerti. Gunung ini tidak hanya memisahkan jalan, tetapi juga memecah keberadaan. Dan siapapun yang salah memilih, tidak akan pernah kembali utuh. Kami berdiri mematung cukup lama setelah suara Tio menghilang. Tidak ada tanda kehadirannya selain gema yang masih terasa di telinga. Jalur sempit di kanan tampak gelap, tertutup akar menjuntai, sementara jalan utama terbentang lurus, namun terasa asing. "Jangan cari," ucap Raka akhirnya. "Kalau ini memang tempat pemisah, kita bisa makin kacau." Lani memeluk tasnya erat. "Tapi dia barang kita dari awal." Aku mengangguk, meski hatiku bergetar. Ada rasa bersalah yang menekan dada, namun bersamaan dengan itu muncul kekosongan aneh. Seperti ada bagian ingatan yang ditarik perlahan, meninggalkan ruang kosong tanpa bekas luka. Kami melanjutkan langkah. Hutan berubah menjadi lorong panjang dengan pepohonan condong ke dalam, menciptakan kesan terowongan. Cahaya redup menyelinap tipis dari atas, namun sumbernya tidak terlihat. Setiap suara langkah terdengar teredam, seolah tanah menelan getaran. Beberapa waktu kemudian, kami menemukan dataran terbuka. Di tengahnya berdiri batu tinggi menyerupai tugu. Permukaannya dipenuhi guratan halus, sebagian tampak baru, sebagian lain aus dimakan usia. "Apa ini penanda?" tanyaku. Raka mendekat menelusuri pahatan dengan jari. "Nama." Aku ikut memperhatikan. Di antara guratan itu terukir nama-nama manusia. Ada yang lengkap, ada pula yang hanya menyisakan satu huruf. Semakin ke bawah, tulisan makin kabur. Lani terisak pelan. "Ini kayak nisan." Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di bagian tengah tugu ada ukiran yang terasa familiar. Bukan karena jelas terbaca, melainkan karena otakku langsung mengenalinya. Huruf awalnya sama dengan nama Tio. Aku ingin menyebutkan temuanku, namun lidahku terasa berat. Kata-kata menolak keluar. Setiap kali mencoba mengingat nama lengkapnya, pikiranku justru berbelok, menampilkan wajah samar tanpa detail. "Lu kenapa?" tanya Raka. Aku menggeleng. "Enggak apa-apa." Kami menjauh dari tugu. Perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada banyak pasang mata tersembunyi di balik batang pohon. Sesekali terdengar bisikan samar, bukan memanggil, melainkan berulang-ulang menyebut satu kata yang tidak bisa kupahami. Lani berhenti lagi. "Kalian sadar nggak? Kita bertiga sekarang." Raka menatapnya tajam. "Jangan sebut angka." Ia menutup mulut, mengangguk cepat. Jalur menurun tajam. Tanah berubah lebih lunak, langkah terasa berat. Udara mengandung aroma logam menusuk hidung. Di kejauhan terdengar bunyi lonceng kecil berdenting perlahan. "Itu suara apa?" tanyaku. Raka menghela napas. "Penanda, biasanya muncul di tempat batas." Kami mengikuti bunyi itu, bukan karena ingin, melainkan karena jalur lain menghilang. Lonceng menggantung pada ranting kering, bergerak tanpa angin. Di bawahnya terhampar tanah lapang dengan lingkaran batu kecil tersusun rapi. Di tengah lingkaran duduk seorang perempuan tua. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, namun matanya jernih menatap kami. "Kalian terlambat," katanya datar.
Terlambat apa? Tanya Lani dengan suara hampir tak terdengar. Menjaga nama. Perempuan itu berdiri perlahan, tangannya menunjuk ke arah kami satu persatu. Saat jarinya mengarah padaku, dadaku terasa ditekan kuat. Yang sudah diambil tak bisa kembali utuh. Kalian masih punya sisa. Raka melangkah maju. Bagaimana caranya keluar? Ia tersenyum tipis. Turun bukan jalan pulang. Kalimat itu membuat lututku melemas. Perempuan tersebut meraih lonceng lalu membunyikannya satu kali. Suara nyaring bergema, membuat kepala pening. Sekejap kemudian, lingkaran batu runtuh menjadi debu. Perempuan itu lenyap. Kami berdiri dalam keheningan panjang. Tidak ada yang berani berbicara. Saat akhirnya kami melanjutkan perjalanan, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada kehilangan teman. Aku tidak lagi yakin siapa kami sebelum masuk ke gunung ini. Nama lengkapku sendiri terasa asing di kepala, seperti milik orang lain. Dan jauh di dalam hati, muncul keyakinan menakutkan bahwa gunung ini tidak sekedar mengambil manusia. Ia menghapus jejak keberadaan, satu ingatan demi satu ingatan, sampai tidak ada yang tersisa untuk kembali ke dunia asal. Langkah kami terasa semakin berat setelah pertemuan dengan perempuan tua itu. Jalur menurun berubah menjadi lintasan berkelok, dipenuhi akar yang mencuat seperti perangkap. Setiap pijakan harus dihitung, sebab satu kesalahan kecil membuat tubuh tergelincir ke lereng gelap di samping. Aku mulai merasakan sakit di kepala, seperti ada tekanan dari dalam. Ingatan muncul lalu hilang cepat, meninggalkan kebingungan. Aku tahu kami bertiga saling mengenal, namun detail tentang kebersamaan itu terasa pudar, seolah terjadi pada masa lain. Berhenti sebentar, ujar Raka sambil mengangkat tangan. Kami menepi. Di sisi jalur terdapat batu datar cukup lebar. Aku duduk, menarik napas panjang. Udara terasa lebih hangat, namun tidak menenangkan. Justru ada aroma asing, menyerupai asap dan tanah kering. Lani memandang sekeliling. Cahayanya aneh. Aku mengikuti arah pandangnya. Hutan di sekitar tidak gelap, tetapi juga tidak terang. Sumber sinar seperti datang dari segala arah, membuat bayangan jatuh tidak beraturan. Aku menunduk ke tanah. Bayanganku terlihat jelas, namun arah jatuhnya tidak sesuai dengan posisi tubuhku. Aku berdiri perlahan, menggerakkan tangan. Bayangan itu bergerak terlambat, seperti meniru dengan ragu. "Raka," panggilku pelan. Ia menoleh. "Kenapa?" "Tolong lihat ini." Raka mendekat. Saat ia berdiri di sampingku, wajahnya berubah tegang. Bayangannya pun mengalami hal serupa. Bergerak lambat, tidak sejajar. Lani menjerit kecil. "Bayanganku gak ada." Kami menoleh ke arahnya. Benar, di tanah tidak terlihat bentuk gelap yang mengikuti tubuhnya. Ia melangkah mundur panik, matanya berkaca-kaca. "Apa artinya ini?" Suaranya bergetar. Raka menelan ludah. Bayangan itu ikatan. Tanpa itu, seseorang sudah setengah terlepas. Aku mencoba meraih tangan Lani. Saat jari kami bersentuhan, hawa dingin menjalar cepat. Bayangan tanganku memanjang, menyentuh bayangan Raka, namun tidak bisa mendekati tempat Lani berdiri. "Kita harus tetap bareng," kataku. "Jangan berpencar." Kami melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat. Jalur kembali menanjak, meski terasa tidak masuk akal, karena sebelumnya menurun. Gunung ini seperti memutar arah sesuka hati. Di kejauhan tampak bangunan kayu kecil. Atapnya miring, dindingnya gelap, namun pintunya terbuka. Asap tipis mengepul dari cerobong. "Ada orang?" tanya Lani ragu. Raka mengamati sekeliling. Atau jebakan? Namun kaki kami melangkah mendekat tanpa kesepakatan jelas. Bangunan itu berdiri sendirian di tengah lapangan sempit. Tanah di sekitarnya bersih, tanpa rumput. Di dalam terdapat meja rendah dengan 3 cangkir terisi cairan hitam. Uapnya naik perlahan. "Disiapin buat kita," gumamku. Tiba-tiba terdengar suara dari sudut ruangan. Seorang pria duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang, punggungnya bungkuk. "Kalian capek," katanya tanpa menoleh. "Minum dulu." Raka melangkah maju. "Siapa kamu?" Pria itu tertawa pelan. "Penjaga persinggahan." Aku memperhatikan lantai. Bayangan pria itu terpecah menjadi beberapa bagian, tidak utuh.
Setiap potongan bergerak sendiri. Kalau mau keluar, kalian harus lengkap. Lengkap bagaimana? Tanya Lani. Pria itu berdiri. Wajahnya terlihat, namun matanya kosong, seperti lubang gelap. Yang tercecer harus diambil. Aku merasakan jantung berdegup kencang. Maksudmu teman kami? Ia mengangguk perlahan. Satu nama, satu bayangan, satu jejak. Tinggal pilih urutan. Raka mengepalkan tangan. Kalau kami menolak? Senyumnya melebar. Gunung akan memilih. Tiba-tiba bangunan itu bergetar. Dinding kayu mengeluarkan bunyi retak. Cangkir-cangkir di meja bergoyang. Cairan hitam tumpah ke lantai, membentuk pola menyerupai tulisan. Aku tidak sempat membaca jelas, namun satu kata terasa tertanam di kepala. Kembali. Keluar! Teriak Raka. Kami berlari meninggalkan bangunan itu tepat saat suara kayu runtuh terdengar di belakang. Begitu kami menjauh, tempat itu lenyap, berganti hutan sunyi seperti sebelumnya. Kami berhenti terengah-engah. Aku menoleh ke tanah. Bayangan kami berubah. Bayanganku kini lebih tipis. Raka tampak tidak utuh. Lani masih tanpa apa-apun. Waktunya sedikit, ucap Raka lerih. Kalau nggak nemuin yang hilang, kita bakal menyusul. Aku menatap jalur di depan. Di kejauhan terlihat jalan bercabang 3, masing-masing diselimuti kabut dengan warna berbeda. Entah mengapa, hatiku yakin setiap cabang menyimpan harga yang harus dibayar. Dan apapun pilihan kami nanti, tidak ada yang akan kembali sebagai manusia seutuhnya. Kami berdiri di hadapan percabangan itu tanpa suara. 3 jalur terbentang, masing-masing diselimuti kabut berbeda. Yang kiri berwarna pucat kebiruan, bagian tengah gelap pekat, sedangkan sisi kanan tampak kekuningan seperti cahaya senja yang memudar. Tidak ada penanda, tidak ada jejak, hanya rasa berat di dada yang semakin menekan. Kalau gunung ini menuntut bayaran, ucap Raka perlahan, setiap jalan pasti punya akibat. Lani memeluk dirinya sendiri. Tanpa bayangan, tubuhnya terlihat ganjil, seolah tidak sepenuhnya hadir. Aku ngerasa dingin, kayak ada yang narik. Aku menelan ludah. Kita nggak bisa pisah, sekali terpencar, selesai. Kami sepakat memilih jalur tengah, bukan karena paling gelap, melainkan karena terasa paling jujur, tidak menyembunyikan ancaman. Begitu melangkah masuk, kabut menutup rapat dari belakang, memutus pandangan ke percabangan. Suasana berubah cepat, jalur menyempit, tanahnya keras, menyerupai lantai batu. Di kiri kanan dinding tanah menjulang seperti lorong alami. Setiap langkah memantul, menghasilkan gema pendek. Beberapa meter ke depan, terdengar suara napas berat, bukan dari kami. Siapa di sana? Tanya Raka tegas. Jawaban datang berupa erangan diri. Dari balik kabut, muncul sosok berlutut. Pakaiannya robek, wajahnya tertutup rambut kusut. Tubuhnya gemetar, tangan mencengkram tanah. Toh, Long, katanya terbata-bata. Aku mendekat setengah ragu. Saat sosok itu mengangkat kepala, dadaku berdesir. Wajahnya asing, namun matanya memancarkan ketakutan yang sangat manusiawi. Kami nyasar, lanjutnya berbata-bata. Udah lama. Berapa lama? Tanyaku. Ia terdiam, lalu mengeleng. Waktu nggak jalan di sini. Raka menatapku sekilas. Jangan sentuh. Namun Lani sudah berjongkok, refleks ingin membantu. Begitu jarinya hampir menyentuh bahu sosok itu, sesuatu berubah. Tubuh tersebut mengeras, kulitnya mengelupas seperti tanah kering. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah patung kasar menyerupai manusia berlutut. Lani menjerit kecil, mundur cepat. Ini jebakan. Gunung Yoba tukar rasa ibah. Kami menjauh, meninggalkan patung itu dalam kabut. Lorong berakhir pada ruang terbuka yang dipenuhi tiang kayu tua. Di setiap tiang tergantung kain lusuh dengan simpul rumit. Saat aku memperhatikan lebih dekat, kain-kain itu bukan kain biasa. Itu pakaian. Jaket, kaos, syal, semuanya tampak pernah dipakai manusia. Bau apak bercampur keringat lama memenuhi udara. Ini bekas orang-orang, bisik Lani. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat. Di antara tiang, muncul beberapa bayangan bergerak tanpa bentuk jelas. Mereka tidak memiliki wajah, hanya siluet bergetar. Jangan lari, ucap salah satu dengan suara serak. Kalian masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Tanya Raka. Menukar, jawab bayangan lain.
yang utuh untuk yang hilang. Aku merasakan tekanan kuat di belakang kepala, seperti ada tangan tak terlihat menempel. Bayanganku di tanah bergerak sendiri, memanjang ke arah tiang-tiang itu. Kalau kami menolak, tanyaku. Bayangan-bayangan itu tertawa, bunyinya seperti kayu patah. Menolak berarti membiarkan gunung mengambil sisanya. Lani memejamkan mata. Aku ngerasa kosong, kayak setengah dari diriku nggak ada. Aku menatap Raka. Wajahnya tegang namun sorot matanya mantap. Kita nggak barter nyawa. Ia meraih kain terdekat dan menariknya keras. Tiang kayu berderit, lalu patah. Seketika, bayangan-bayangan itu menjerit bersamaan. Suara mereka memekakkan telinga. Tanah bergetar, tiang-tiang tumbang satu persatu. Kain beterbangan seperti makhluk hidup. Kami berlari tanpa arah, melewati celah yang terbuka di ujung area. Lorong sempit membawa kami ke tempat lebih rendah. Akhirnya kami berhenti di sebuah cekungan. Napas tersengal, kepala pusing. Aku menunduk, memeriksa tanah. Bayangan Lani mulai muncul. Tipis, samar, namun ada. Aku balik ya? Tanyanya ragu. Raka mengangguk. Sebagian. Namun saat aku melihat bayanganku sendiri, jantungku seakan berhenti. Bentuknya terbelah, tidak menyatu persis. Ada bagian dalam tergelap tertinggal di belakang, terpisah beberapa langkah dari kakiku. Gunung tidak mengambil dengan cara cepat. Ia mencicil, sedikit demi sedikit. Di kejauhan, terdengar suara lonceng lagi. Kali ini lebih dekat, lebih sering, seakan mengingatkan bahwa waktu kami tidak banyak. Dan semakin lama kami berada di sini, semakin mahal harga untuk pulang. Bunyi lonceng itu memudar perlahan, meninggalkan dengungan halus di telinga. Kami bertiga berjalan menyusuri cekungan yang berubah menjadi jalur landai. Tanahnya berwarna kelabu, teksturnya keras seperti batu tua. Tidak ada rumput, tidak ada serangga. Bahkan semut pun tak terlihat. Dunia ini terasa disterilkan dari kehidupan kecil. Raka menghentikan langkah. Dengar. Kami diam. Tidak ada apa-apa. Justru itulah yang mengganggu. Sunyi yang terlalu sempurna, seperti ruangan tertutup rapat. Lani mengangkat pergelangan tangan. Jamku mati. Aku memeriksa punyaku. Jarumnya berhenti di angka yang sama sejak kapan aku tak tahu. Aneh, kepanikan tidak langsung muncul. Yang ada justru perasaan datar, seolah waktu bukan lagi sesuatu yang penting. Di sini waktu bukan patokan, kata Raka pelan. Yang bergerak cuma ingatan. Jalur membawa kami ke dataran luas. Di tengahnya berdiri menara batu pendek, berbentuk silinder. Di puncaknya tergantung jam besar tanpa angka. Jarum panjangnya berputar pelan ke arah berlawanan. Apa gunanya ini? Tanyaku. Raka mendekat, menatap mekanisme di tengah. Penimbang. Penimbang apa? Sisa. Saat kata itu terucap, jarum jam berhenti mendadak. Dari balik menara muncul seorang anak kecil. Pakaiannya sederhana, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa kilau. Ia membawa tas kecil di punggung. Kalian telat, katanya datar. Lani mundur selangkah. Kamu siapa? Anak itu menyenyum tipis. Yang ditinggal. Aku merasakan dada mengencang. Ada sesuatu pada nada suaranya yang membuat tengkuk merinding. Ia berjalan mengitari menara. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara. Kalian kehilangan satu. Gunung gak suka utang. Raka menatap lurus. Kami sedang mencari. Anak itu mengangguk pelan. Mencari bikin ingatan rusak. Lebih cepat kalau mengingat. Aku mencoba mengingat wajah Tio dengan jelas. Hasilnya hanya bayangan buram, seperti foto rusak. Nama lengkapnya terasa terlepas dari lidah. Kenapa sulit? Bisiku. Anak itu menoleh padaku. Karena yang diambil sudah mulai menyatu. Jam besar berdetak satu kali. Suaranya menggema berat. Seketika pemandangan di sekitar berubah. Dataran itu menampilkan potongan peristiwa. Bayangan orang berjalan, jatuh, menangis. Semua terjadi berulang, tanpa akhir. Lani menutup telinga. Hentikan! Anak itu mengangkat tangan. Bisa, tapi satu dari kalian harus mengalah. Raka menegang. Mengalah bagaimana? Berhenti melawan, jawabnya. Biarkan sebagian dirimu tinggal.
Aku menatap bayanganku di tanah. Bagian yang terpisah kini semakin jauh, bergerak pelan menuju menara. Jantungku berdegup keras. "Ada cara lain?" tanyaku. Anak itu memandang lama, lalu menunjuk jam. "Putar balik." Raka mengikuti arah tunjukannya. Di belakang menara terdapat tuas besi kecil. Ia ragu sejenak, lalu menariknya. Jam berderit, jarum bergerak cepat, pemandangan sekitar berputar. Kami terlempar ke lorong sempit. Nafas terengah, kepala pening. Saat berdiri, aku menyadari satu hal. Suara langkah keempat terdengar di belakang. Aku menoleh. Sosok itu berdiri agak jauh. Wajahnya samar. Bukan sepenuhnya Tio, namun cukup untuk membuat dada sesak. "Kalian lama," katanya. Lani terisak. "Kamu kembali?" Ia tidak menjawab. Bayangannya jatuh aneh, memanjang ke arah berlawanan. Raka menghela nafas berat. "Kita belum selesai," katanya lirih. Lorong itu mulai menyempit, dinding mendekat perlahan. Jam besar terdengar berdetak lagi, semakin cepat. Aku mengerti sekarang, mengembalikan yang hilang bukan akhir, itu justru awal harga yang lebih besar. Dan gunung sedang menghitung, bukan dengan detik, melainkan dengan bagian diri yang tersisa. Lorong itu terus menyempit, membuat kami berjalan menyamping. Dindingnya lembab, terasa hidup, seperti bernafas perlahan. Sosok yang muncul di belakang kami melangkah tanpa suara. Jaraknya tetap, tidak mendekat, tidak tertinggal. Aku mencoba menoleh lebih lama. Wajahnya tampak seperti Tio, namun garis-garisnya kaku. Sorot matanya kosong. Ada sesuatu yang hilang di sana. Sesuatu yang dulu membuatnya terasa nyata. "Jangan terlalu dekat," ucap Raka tanpa melihat ke belakang. Sosok itu berhenti. Bibirnya bergerak. "Kalian yang berubah." Kalimatnya menusuk. Lani menggenggam lenganku erat. Tangannya dingin, namun kali ini bayangannya terlihat jelas, meski tipis. Lorong berakhir pada ruangan luas berbentuk setengah lingkaran. Lantai batu dipenuhi ukiran menyerupai jam, lonceng, serta garis-garis yang saling bertaut. Di tengah ruangan terdapat lubang besar, gelap, seolah menelan cahaya. Sosok itu melangkah ke depan, berdiri di tepi lubang. "Ini tempatnya." "Tempat apa?" tanyaku. "Penyatuan," jawabnya singkat. Raka mengamati sekeliling. "Kalau kau benar Tio, sebutkan sesuatu yang hanya kita tahu." Ia terdiam cukup lama. Kepalanya miring, seperti mencoba mengakses ingatan lama. "Kita pernah ketawa di mobil, tentang lagu." Jawaban itu samar, benar namun terlalu umum. Tidak ada detail, tidak ada emosi. Hanya potongan fakta tanpa rasa. "Dia nggak utuh," bisik Lani. Lubang di tengah ruangan mengeluarkan suara rendah, menyerupai dengusan. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan tipis bergerak naik seperti asap berat. Sosok itu menoleh ke arahku. Aku ketinggalan sebagian, kalian bawa sisanya. Aku merasakan tarikan kuat di dada, seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan kami. Bayanganku yang terpisah bergerak mendekat ke lubang. "Kalau kita gabungin?" tanyaku ragu. Raka menggeleng. "Itu berarti menyerahkan apa yang masih kita pegang." Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tanpa itu, aku cuma cangkang. Lani melangkah maju. "Kalau kami bantu, apa yang terjadi pada kami?" Ia menatap Lani lama. "Kalian jadi ringan, tapi kosong." Ruangan bergetar. Ukiran di lantai menyala samar, membentuk lingkaran cahaya redup. Dari dinding, terdengar bisikan, saling tumpang tindih, menyebut kata yang sama, berulang, "Pilih." Raka menarik napas panjang. Gunung selalu mau seimbang. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, potongan ingatan berkelebat. Tawa, perjalanan, suara mesin, wajah yang kini terasa asing. Aku sadar, sebagian diriku sudah tertinggal di tempat lain. "Kalau kita nggak ngapa-ngapain?" tanyaku. Raka menatap lubang, yang kembali bakal ditarik lagi.
yang utuh bakal dicicil. Sosok itu melangkah semakin dekat ke lubang. Bayangannya memanjang, menyatu dengan kegelapan. Waktuku sedikit. Lani menangis pelan. Ini nggak adil. Gunung nggak kenal adil, jawab Raka lirih. Aku melangkah ke tepi lingkaran cahaya. Dada terasa kosong, namun pikiranku jernih. Kita bagi. Raka menoleh tajam. Apa maksudmu? Aku serahkan sebagian, bukan semua. Sosok itu menatapku. Matanya berkedip samar. Cukup. Aku mengelurkan tangan ke arah bayanganku sendiri. Saat jari menyentuh bentuk gelap itu, rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Ingatan tertentu menguap, hilang tanpa bekas. Aku tahu sesuatu telah diambil, meski tak tahu apa. Cahaya berdenyut. Bayangan sosok itu menguat. Wajahnya sedikit lebih jelas. Namun bersamaan dengan itu, lututku melemas. Raka menangkapku sebelum jatuh. Jangan berlebihan, katanya tegas. Lubang di tengah ruangan mengeluarkan suara panjang, lalu perlahan menutup. Ukiran di lantai meredup. Ruangan kembali sunyi. Sosok itu berdiri tegak. Wajahnya kini lebih hidup, namun tetap terasa asing. Terima kasih. Lani menatapnya ragu. Kamu ikut kami? Ia mengangguk. Sampai batas. Kami berjalan keluar melalui celah yang terbuka di dinding. Lorong baru terbentang, lebih terang, namun rasa berat tidak berkurang. Aku melangkah dengan kepala ringan, terlalu ringan. Dalam hati, muncul ketakutan baru. Bukan soal tersesat, melainkan tentang pulang. Karena aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya akan kembali ke dunia luar nanti? Dan apakah itu masih layak disebut manusia? Lorong baru itu terasa berbeda sejak langkah pertama. Udara tidak lagi menekan dada, namun dinginnya menempel di kulit seperti kabut tipis. Cahaya pucat memantul dari dinding batu, menyingkap jalur yang tampak lebih rapi, seolah sengaja dibentuk untuk dilalui. Meski begitu, keheningan masih sama, sunyi yang mengawasi. Kami berjalan berurutan, Raka di depan, aku di tengah, Lani di belakang bersama sosok yang kini menyerupai Tio. Jarak kami jaga rapat, tak ingin ada celah bagi gunung mencuri lagi. Jalur ini terasa familiar, ucap Lani pelan. Aku mengangguk, kayak jalan pulang. Sosok itu menoleh, bukan pulang, perpisahan. Kalimatnya membuat langkah Raka terhenti. Ia tidak menoleh, hanya berkata singkat, batas sudah dekat. Lorong berakhir pada lapangan terbuka, tanahnya rata, ditumbuhi rumput pendek yang berkilau seperti embun. Di ujung lapangan berdiri gerbang batu sederhana, tidak tinggi, tidak megah, namun terasa berat oleh makna. Di atasnya terukir simbol yang sama seperti pada gapura sebelumnya, namun kini sebagian terhapus. Di depan gerbang berdiri banyak bayangan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Wajah-wajah samar, pakaian berbeda-beda, usia beragam. Aku mengenali rasa yang memancar dari mereka, menunggu. Siapa mereka? Tanya Lani dengan suara bergetar. Yang gagal, jawab sosok itu. Yang lupa jalan. Bayangan-bayangan itu membuka jalan, menyisakan satu lintasan lurus menuju gerbang. Setiap langkah mendekat membuat kepala terasa berat. Ingatan yang tersisa berdesakan, seperti ingin keluar. Raka berhenti tepat sebelum gerbang. Sampai sini. Sosok itu melangkah ke depan, berdiri sejajar dengannya. Aku nggak bisa lewat. Kenapa? Tanyaku. Ia menatapku lama. Yang diambil dari kamu masih di sini. Aku menunduk. Bayanganku kini menyatu, namun warnanya lebih pudar. Aku tahu, bagian yang kuserahkan sebelumnya tidak sepenuhnya kembali. Lani memegang lenganku. Kalau dia nggak ikut, apa yang terjadi? Sosok itu tersenyum kecil. Aku tetap tinggal, menjadi penunjuk. Gerbang bergetar pelan. Dari baliknya terdengar suara angin, suara yang sangat duniawi. Aroma tanah basah, daun dan udara pagi menyusup, membawa kerinduan yang tiba-tiba menusuk. Raka menoleh kepadaku. Sekali lewat nggak boleh nengok. Aku mengangguk. Dan kalau ingatan berkurang, biarkan,
Yang penting kita hidup. Lani menghela napas panjang. Aku takut lupa kalian. Aku menatapnya. Kalau itu harga pulang, terima. Kami bersiap melangkah. Saat kakiku menyentuh ambang gerbang, sakit tajam menjalar dari kepala ke tengkuk. Kilasan peristiwa berputar cepat. Tawa, rencana, perjalanan. Beberapa wajah mengabur, beberapa suara menghilang. Aku hampir terjatuh. Raka menahan bahuku. Terus, Lani melangkah berikutnya. Bayangannya kini utuh, namun langkahnya ragu. Aku masih ingat nama kalian, katanya lirih, seperti meyakinkan diri sendiri. Sosok itu berdiri di belakang kami, tidak bergerak. Jangan simpan terlalu banyak, pesannya. Berat. Aku menoleh setengah, namun Raka menahan kepalaku agar tetap ke depan. Jangan. Gerbang menyempit saat kami melewati. Tekanan terasa seperti disaring. Ketika akhirnya kami berada di sisi lain, cahaya matahari menyilaukan mata. Suara burung terdengar jelas, angin menyentuh wajah, nyata dan hangat. Aku terjatuh berlutut di tanah, napas terengah, jantung berdebar keras. Lani duduk di sampingku, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Raka berdiri, memastikan kami lengkap. Lengkap, katanya pelan. Kami berada di jalur pendakian yang sangat biasa. Papan petunjuk arah berdiri tak jauh, catnya masih baru. Tidak ada kabut aneh, tidak ada sunyi menekan. Aku menoleh ke belakang. Gerbang batu itu tidak ada, hanya hutan biasa dengan cahaya pagi yang ramah. Lani memulai lalu terdiam. Aku mencoba mengingat wajah sosok yang tertinggal. Bentuknya melarut di kepala, menyisakan rasa kosong yang hangat sekaligus menyakitkan. Raka menepuk bahuku. Beberapa hal memang gak boleh dibawa pulang. Kami berjalan turun perlahan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena fisik, melainkan karena ada ruang kosong di dalam diri. Namun di balik kekosongan itu, ada satu kepastian yang tersisa. Kami pernah masuk ke jalan yang mengingat manusia, dan tidak semua yang kembali membawa dirinya secara utuh. Turunan itu terasa lebih panjang dibanding saat naik. Jalur tampak wajar, bahkan ramah, seolah gunung ingin menegaskan bahwa semua kejadian sebelumnya hanyalah bayangan lelah. Namun tubuhku tahu itu bohong. Setiap langkah memantul hampa di dada, meninggalkan dengung yang tak mau pergi. Kami berjalan tanpa banyak bicara. Angin membawa aroma daun kering dan tanah basah. Suara burung terdengar jelas, terlalu jelas, sampai terasa dipaksakan. Aku menoleh ke Raka. "Ini benar jalur keluar?" tanyaku. Raka mengangguk, matanya fokus ke depan. "Iya, tapi jangan lengah." Lani berjalan agak tertinggal. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Ia berhenti mendadak. "Kenapa aku sedih?" katanya lirih. Padahal aku gak ingat apa yang hilang. Aku tidak punya jawaban. Perasaan itu juga menekanku, seperti duka tanpa nama. Kami melanjutkan langkah. Tak lama kemudian, area parkir terlihat di kejauhan. Mobil-mobil berjajar, beberapa motor terparkir rapi. Dunia normal menunggu. Saat itulah aku mendengar suara langkah lain. Bukan dari belakang, melainkan dari dalam kepalaku. Aku berhenti. "Kalian dengar itu?" Raka menoleh cepat. "Apa?" Aku menutup mata. Ada bisikan, bukan panggilan. Lebih seperti ingatan yang mencoba berbicara. Kata-kata tidak jelas, namun nadanya familiar. Aku membuka mata dan melihat bayanganku di tanah. Bayangan itu tidak sepenuhnya mengikuti. Ada jeda tipis, seperti ragu. "Jangan berhenti," kata Raka tegas. Aku melangkah, bayangan kembali menyatu. Kami tiba di mobil. Kunci masih di tempatnya. Mesin menyala normal. Radio memutar lagu acak. Semuanya terasa mudah. Terakhir kali mudah itu di awal, gumam Lani. Kami turun gunung tanpa hambatan. Desa kembali terlihat. Rumah-rumah, anak-anak bermain, warung buka. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengisi kekosongan dengan udara dunia nyata. Beberapa kilometer kemudian, Raka menghentikan mobil. "Ada yang aneh," katanya. "Apa?" tanyaku. "Jumlah." Aku menghitung cepat. 3. Kami bertiga. Seharusnya begitu. Namun dada terasa salah, seperti lupa mengunci pintu penting.
Lani menatap kaca jendela. "Aku mimpi orang keempat," katanya pelan. Wajahnya kabur. Aku merasakan denyut tajam di pelipis. Nama itu hampir muncul, lalu tenggelam lagi. Aku memejamkan mata, berusaha keras. Tidak ada. Kami melanjutkan perjalanan sampai kota. Perpisahan berlangsung singkat. Tidak ada pelukan lama, tidak ada cerita panjang. Seolah ada kesepakatan tak ucap untuk tidak membongkar apapun. Malam itu, aku tidur gelisah. Dalam mimpi, aku berdiri di lapangan dengan gerbang batu di kejauhan. Bayang-bayang menunggu. Di antara mereka, seseorang berdiri membelakangiku. "Kau bawa terlalu sedikit," katanya. "Apa maksudmu?" Ia menoleh. Wajahnya berubah-ubah, tidak pernah menetap. "Yang kau tinggal bersamaku sekarang tumbuh." Aku terbangun dengan nafas tersengal. Kamar gelap, jam menunjukkan pukul 3. Dada terasa berat. Aku menyalakan lampu, berjalan ke cermin. Pantulanku tampak normal. Namun ketika aku bergerak, bayangan di dinding terlambat sepersekian detik. Aku mundur. Bayangan itu tersenyum. "Sudah sampai," katanya dengan suaraku sendiri. Aku menutup mata, membuka lagi. Bayangan kembali normal. Tidak ada senyum, tidak ada suara. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Pagi harinya, Raka mengirim pesan singkat. "Jangan kembali ke gunung itu." Aku membalas, "Enggak akan." Hari-hari berlalu, hidup berjalan. Namun ada kebiasaan baru yang tidak bisa kuhentikan. Setiap melihat jalur sepi, setiap mencium aroma tanah basah, dadaku berdebar aneh, seperti rindu yang salah alamat. Suatu sore, aku melewati toko alat outdoor. Di etalase tergantung lonceng kecil. Bunyi tipis terdengar saat pintu terbuka. Kepalaku berdenyut. "Mas," sapa penjaga toko, "cari jalur?" Aku menggeleng cepat, cuma lihat-lihat. Saat melangkah pergi, kaca etalase memantulkan bayanganku. Di belakangnya ada satu bayangan lagi, berdiri terlalu dekat. Aku berhenti. Bayangan itu mengangkat tangan, menempelkan telapak ke kaca dari sisi dalam. "Gunung selalu ingat, dan yang kau tinggal bersamaku sekarang tumbuh." Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Jantung berdegup keras. Di tengah keramaian kota, aku merasa sangat sendirian. Kini aku mengerti. Kami memang keluar dari jalan gaib. Namun tidak semua perjalanan berakhir di tempat tujuan. Sebagian menetap di dalam diri, menunggu saat yang tepat untuk membuka jalan kembali. Dan ketika itu terjadi, aku tahu yang akan memanggil bukanlah gunung, melainkan bayanganku sendiri.